Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Kendil Wesi Kebumen. Saya Hendro Nur Cahyono. Saudaraku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah dalam menjalani hidup ini. Malam hari ini kami akan mengungkap atau mediasi pengungkapan pasien kita. Ya, saudara kita ada keluhan sakit pada punggungnya berat, pinggang belakangnya sakit, nafasnya sesak, mudah marah, ya, dan kepalanya juga sering sakit. Ya. Saudara kita itu penasaran apakah keluhan ini ada sangkut pautnya dengan kekuatan sihir atau santet. Ya, karena saudaraku sendiri juga sudah berikhtiar cukup lama dari medis dan yang lainnya, tapi belum kunjung sembuh. Banyak orang yang bilang, kata beliau, bahwa beliau itu terkena santet. Dan lebih jelasnya kita akan ungkap malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menemukan jawabannya, supaya agar bisa kita ambil hikmah kebaikannya untuk menjadikan diri kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini, dan yang terpenting lebih dekat kita, lebih cinta kita kepada Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita gunakan mediator Mas Aris. Kita akan tarik lewat media foto atau gambar. Siap. Bismillah. Ya bun. Wow. Tenang Mbah, maaf. Boleh bicara Mbah sebentar? Ini dengan Mbah siapa? Kalau boleh tahu. Udah diem Mbah. Tenang Mbah, sebentar Trok, silaturahmi ya Mbah, sebentar ya. Cuma sebentar Mbah. Maaf, ganggu sebentar Mbak, kepengen ngobrol-ngobrol sebentar. Silakan Mbak, kita baik-baik saja Mbak. Ngapa aku ditarik-tarik ngene iki? Enggak Mbak, maaf Mbak, bisa bahasa Indonesia Mbak? Iso. Ya, pakai bahasa Indonesia kalau bisa Mbak. Ya.
Kita cuma pengen ngobrol, kita cuma pengen bicara sebentar, Mbah. Nanti setelah itu terus ini selesai. Ya, Mbah, maaf ya. Maaf mengganggu, Mbah. Jelas mengganggu saya kamu. Iya, makanya sebentar saja ngobrolnya. Ya, duduk, Mbah. Mbok capek Mbahnya nanti. Ini, Mbah. Saya Hendro, Mbah. Mbah. Langsung saja, Mbah. Siapa yang tanya? Oh. Saya memperkenalkan diri, Mbah. Saya memperkenal diri, saya Hendro. Asli Kebumen, Muktisari, Mbah. Mbahnya sudah lama di tubuh saudara saya, Mbah. Saya Jambrong. Siapa yang nanya? Saya perkenalkan diri. Iya, Mbah, iya, Mbah Jambrong. Iya. Saya dari sana. Iya. Ya, dari mana, Mbah? Ya tadi kamu asal tarik tadi. Oh iya. Lah iya. Ya saya sekarang mau nanya, Mbah. Sudah lama di tubuh saudara saya, Mbah? Sudah lama. Sudah lama. Nah, gini loh, Mbah. Yang saya mau tanyakan gini. Itu saudara saya sakit-sakitan kayak gitu. Punggungnya berat. Dadanya nggak enak. Kepalanya sakit, pinggangnya bengkek. Itu apa semua itu ulahnya bangsa-bangsa Mbahnya yang di tubuhnya? Kalau itu ya memang ulah saya, ulah bangsa-bangsa kami yang ada di tubuhnya. Berarti benar ya dugaan orang-orang bahwa saudara saya ini disantet orang gitu? Siapa yang menyantet? Tidak ada yang nyantet-santet. Berarti ini Mbahnya bukan dari santet? Bukan. Nah kalau bukan dari santet, dari apa, Mbah? Ya dari pikirannya dia sendiri. Maksudnya, Mbah, kan karena pikirannya saudara saya dibilang sama orang bahwa sakitnya ini kena santet. Tapi sudah dibilang kena santet, yang bilang santet gak nyembuhin, gak bisa sembuhin gitu loh. Jadi saudara saya itu bingung, apa benar-benar kena santet atau tidak. Wajar saja kalau saya menyakiti. Karena manusia sudah bertempat tinggal di rumah saya. Maksudnya gimana, Mbak? Wajar saja kalau Mbahnya menyakiti saudara saya itu karena rumahnya bertempat tinggal di tempatnya Mbahnya. Iya, wajar saya pindah di dalam tubuhnya. Oh berarti Jangan salahkan saya. Berarti saudara saya bikin rumah, tapi di situ ada rumahnya Mbahnya gitu. Iya. Dan Mbahnya marah. Marah. Saya tidak punya tempat tinggal. Oh, terus sekarang pindahnya ke tubuh saudara saya. Iya. Memang kenapa? Ya enggak cuma. Kamu nyalahkan saya. Oh, enggak. Ya, enggak. Cuma nanya sebentar. Dia, kalau nyalain ya jangan salah, Mbak. Mbahnya salah. Ya tidak. Ya karena gini. Saudara saya itu tidak tahu kalau ada rumahnya Mbahnya di situ. Kalau tahu mungkin ya kita akan tanya, jangan di situ karena yang kelihatan itu haknya manusia. Seperti itu. Ya salah sendiri manusia tidak bisa melihat. Ya memang kodratnya manusia tidak bisa melihat bangsa kalian, Mbah. Kenapa saya bisa melihat manusia? Ya itu karena memang sudah kodratnya. Ya manusia itu ada yang bisa melihat bangsa Mbahnya, tapi orang-orang yang mungkin diizini oleh Allah, diridhoi Allah untuk bisa melihat seperti bangsa Mbahnya. Gini, Mbah. Berarti ini Mbahnya bukan dari santet atau yang lainnya yang disuruh oleh tetangganya atau yang lain. Bukan, manusia bodoh memang. Semua dianggap saya terus yang salah.
Saya terus yang salah. Manusia itu selalu berpikir jelek, berpikir yang tidak baik, selalu menyalahkan bangsa kami. Ya memang nyatanya kayak gitu mbah. Nyatanya kan mbahnya yang nyakitin. Ya disalahin mbahnya. Ya tapi tidak dengan santet. Nah ya kalau itu lain lagi. Kalau memang berarti ini mbahnya bukan dari santet, tapi kan mbahnya tetap yang nyakitin. Nah itu berarti apa namanya, omongan-omongan saudara-saudara saya yang katanya kena santet berarti itu salah. Salah. Soalnya gini katanya itu apa namanya, saudara saya itu disantet oleh tetangganya sendiri yang itu sukses dan sering, dan santetnya itu lewat makanan. Karena apa? Tetangganya itu sering kasih makanan dan sama saudara saya ini makanannya dibuang karena takut santetnya lewat makanan. Karena orang pinter yang bilang, katanya orang pinter bilang katanya kamu disantet lewat makanan, sehingga sering dikasih makanan oleh tetangganya selalu dibuang, padahal itu makanan ya bisa dikatakan enak. Manusia bodoh. Orang ada yang berniat baik dengan dia, malah dia berpikir yang tidak baik sehingga makanan itu dibuang. Apakah di ajaran kalian membuang makanan itu baik? Tidak berdosa? Ya. Maka dari itu bangsa kami lebih mudah untuk masuk, karena dia selalu berpikir santet sehingga mudah bangsa kami masuk. Nah, karena berpikir tidak baik gitu ya, berburuk sangka ya pada tangganya ya. Padahal tetangganya itu berarti benar-benar, maaf ya mbah, yang banyak tahu benar-benar tetangganya itu tidak nyantet ya mbah? Tidak. Ya berarti itu tetangganya itu kasih makanan, kasih jajan itu tidak ada santet mbah? Tidak ada. Tidak ada. Waduh, santetnya itu dari mulutnya sendiri. Dari hatinya sendiri. Yang kotor, sehingga bangsa kami mudah masuk. Ya. Tapi saudara saya itu juga katanya katanya orang pintar, berarti pintar bodoh itu namanya ya. Manusia bodoh baru katanya. Belum nyata. Ya. Tapi memang bangsa kalian ketika untuk nyantet itu tidak perlu pakai makanan juga sangat mudah ya mbak? Sangat mudah untuk bangsa kami. Lewat angin pun bisa kami. Tidak perlu lewat makanan. Susah kasih makan ya mbak. Lewat angin juga mudah ya. Sulit sekali lewat makanan. Ngapain? Lewat angin pun bisa. Ya. Berarti sekarang jelas mbah bahwa bukan tetangga yang nyantet, tetangga itu baik, ngasih makanan, ngasih oleh-oleh malah dibuang selama ini ya. Nanti saya akan kasih tahu bahwa itu salah ketidakbaikan, karena tetangganya itu tetangga yang baik malah disia-siakan. Iya. Tetangganya itu memang benar-benar baik kepada dia, tapi dia yang tidak baik, selalu berpikir yang tidak baik. Iya. Ya, tapi kan dengan seperti ini jadi jelas mbak. Maksudnya bahwa saudara saya itu tidak kena santet, tetangganya itu tidak nyantet, tetangganya itu tetangga yang baik, gitu. Ya kemarin yang tidak baik adalah orang-orang pintarnya itu yang tidak baik. Iya, orang-orang pintar yang dianggap pintar, ternyata pintar membodohi, pintar lembongi. Itu yang tidak baik, dan satu mbahnya yang juga yang tidak baik. Saya lagi yang disalahkan. Ya karena mbak nyakitin saudara saya. Saya tidak menyakiti. Nah, kenapa bikin itu sakit pinggang dan sakit ini di tubuh? Rumah saya dirusak. Terus? Saya pindah dalam tubuhnya. Tapi jadi sakit. Saudara saya gimana itu? Iya. Saya bertempat di tubuhnya ya jelas sakit. Ya maka dari itu saya salah. Pengaruh yang tidak baik. Ya itu berarti kan kesalahan mbahnya. Ya kalau dia tidak di situ ya tidak mungkin seperti itu. Ya sekarang kayak gini mbak, biar lebih bagus ya mbak. Ini biar baiknya. Karena manusia saudara saya itu kan tidak tahu kalau di rumah tanah itu ada rumahnya mbahnya. Nah sekarang kan kalau tahu terus diterjang saja itu saudara saya salah. Karena tidak tahu ya mbahnya itu harus memaklumi. Ya memaklumi bagaimana mbahnya, ya pindahlah tempat, jangan di tubuhnya tapi di tempat yang lain, di pohon atau mungkin di belakang rumah, seperti itu mbak ya. Kami bikin rumah itu tidak sebentar. Nanti saya bikinkan mbah, mbahnya mau bikin di belakang rumah, di pohon apa di mana, nanti saya bikinkan insya Allah kayak gitu. Saya insya Allah bisa, tidak waktu lama saya bikin rumah kalian.
Benar. Iya, benar. Ya. Saya minta yang bagus. Iya. Nanti mbahnya yang penting keluar sama saudara-saudara sama teman-temannya mbahnya. Nanti sarang-sarang atau rumahnya mbahnya yang di tubuhnya biar nanti saya yang hancurkan. Mbahnya tak mintakan pertolongan Allah biar punya rumah, tapi jangan di tubuhnya ya. Bikinkan saya rumah yang bagus. Iya. Seperti istana. Insya Allah. Ya maksudnya seada-adanya yang penting rumah lah. Insya Allah yang mudah-mudahan lebih bagus daripada yang sekarang. Karena pasukan kami banyak. Iya, tenang saja. Harus yang besar. Iya, besar. Yang penting mbahnya pindah ya. Tapi apakah kamu mampu? Insya Allah. Saya tidak mampu, tapi saya mampu minta pada Allah. Allah izinkan, insya Allah akan diberikan rumah seperti istana untuk kalian tempati. Ya, jadi mbahnya bisa mengerti ya bahwa saudara saya itu tidak salah sebenarnya, tapi memang ketidaktahuannya saudara saya sehingga bikin rumah ada tempat tinggalnya mbahnya. Ya, seperti itu ya, Mbah. Tapi kalau dia masih berpikir yang tidak baik, bangsa yang lain pun bisa masuk lagi. Iya, nanti saya akan jelaskan. Maksudnya sudah bahwa ini bukan santet, bukan bahwa tantangannya itu baik ya gitu. Biar nanti kalau dikasih makanan tidak dibuang, biar nanti tetap dimakan dan bisa saling menghargai kebaikan tetangga dan menjauhi orang-orang yang menyebarkan fitnah seperti itu. Karena sudah jelas sekarang. Insya Allah. Tapi setelah ini jangan salahkan kami lagi. Kalau memang dia merasa seperti disantet-santet, kalau hatinya masih kotor, kalian mudah masuk kayak gitu ya, Mbak? Ya. Kesempatan bangsa kami untuk masuk dan merusak manusia ini berhubung kamu membikinkan rumah, saya akan pergi. Ya. Di rumah yang baru. Ya. Tapi kalau tidak kamu bikin, saya akan kembali. Ya. Insya Allah, Mbak, saya bikinkan, Mbak. Ya. Insya Allah. Ya. Ya sudah ya, Mbak ya. Siapa nama kamu tadi? Nama saya Hendro, Mbak. Terus? Saya ingat. Iya. Kalau tidak kamu bikin lagi, saya akan cari kamu. Ya nanti kita akan ke tempatnya saudara saya. Ke tempatnya mbahnya. Nanti mbahnya mau minta di sebelah mana coba? Di belakang rumah, depan rumah, sebelah kanan, sebelah kiri, atau tetap di rumah itu? Tapi saya bikinkan rumah, terserah mbahnya. Tapi sebaiknya sih jangan di dalam rumah itu, Mbak. Nanti kalau ada apa-apa, Mbok, nanti gesekan lagi, salah paham lagi. Di belakang rumah saja. Di belakang rumah? Iya. Di belakang rumah agak ke belakang apa yang dekat? Yang dekat saja. Oh, yang dekat. Ya. Insya Allah nanti kita mintakan ya, Mbak ya. Yang penting mbahnya yaitu mau semuanya ya, tarik semua pasukannya ya, teman-temannya mbahnya ya. Baik. Ya. Baik. Kasihan. Terus nanti sarang-sarangnya atau bekas rumah yang di tubuh mbahnya sekalian hancurkan apa gimana? Saya tidak mampu menghancurkan. Dan mbahnya bikin masa tidak mampu? Sulit. Oh, sulit. Ya sudah nanti itu. Saya hanya meninggalkannya saja. Ya, biar nanti itu bukan urusan, tapi saya akan mintakan pertolongan Allah biar rumahnya itu bersih, hancur ya, Mbak ya. Kayak gitu ya, Mbak. Baik. Terus ada apa? Kenapa kamu baik dengan saya? Ya enggak. Ya tidak dengan sama mbahnya saja. Sama semuanya saya baik, Mbak. Ya. Sama bangsa mbahnya yang sudah nyakitin saudara saya tetap baik. Ya, Mbak ya. Baiklah. Ya udah. Ya Mas Rembun diularin ya, banyak keluar, jangan menggunakan tenaganya ini biar dibantu sama Mas Rembun. Alhamdulillah saudaraku semuanya, kita sudah bisa mengungkap bahwa
saudara kita sakit itu bukan karena santet dari tetangganya atau dari orang lain, tapi karena adanya kesalahpahaman dari bangsa jin yang ada di rumahnya. Nah, dulu saudara kita bikin rumah, ternyata di tanah itu ada rumah bangsa jin yang kekuatannya bisa dikatakan kuat. Nah, tapi alhamdulillah tadi kita bisa mengajak dengan baik-baik, bilangin baik-baik untuk pergi, untuk pindah rumah agar tidak di tubuhnya, biar saudara kita tidak sakit. Ya. Dan saudaraku semuanya, jadi santet itu sangat mudah ya. Tidak harus pakai makanan saudaraku, tapi lewat udara pun ya itu sangat mudah ya. Tidak harus pakai makanan, sehingga kita kadang-kadang dikasih makanan oleh tetangganya, oleh saudaranya. Kalau karena hati kita sudah kotor bahwa dia yang menyantet, akhirnya lewat makanan itu akhirnya makanan kita buang. Padahal makanan itu suatu kebaikannya dia untuk kita ya. Yang jelas dari Allah lantaran dia. Kenapa kita harus buang? Apakah itu bukan suatu dosa yang harus kita pikirkan ya. Saya Hindrun Cahyono dari Paguyuban Suryo Kendilwesi Kebumen. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.